Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Teman Bilal TV yang dirahmati Allah. Kita pastinya sering mendengar kisah-kisah para nabi dan rasul. Tentu tidak ada kisah yang lebih baik di dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu." Sebagian para ulama berbeda pendapat mana yang paling baik dari seluruh kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan bahwa kisah yang paling baik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam, karena memang Adam adalah bapak pertama manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah yang paling baik dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah yang paling baik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Alasannya karena banyaknya ayat yang menceritakan petikan-petikan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalamnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kisah yang paling baik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan kisah yang paling baik dalam Al-Quran? Karena kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini sangat unik, bercerita tentang mimpi-mimpi baik di bagian awal, tengah maupun akhir ceritanya. Dan tidak ada pada kisah nabi-nabi yang lain. Walaupun ada beberapa kemiripan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam hidup di istana, Nabi Yusuf alaihissalam juga hidup di istana. Kemudian yang kedua, Nabi Musa terpisah dengan ibunya sejak bayi, dan Nabi Yusuf alaihissalam terpisah juga dengan bapaknya Nabi Yakub. Jadi ada kemiripan di antara keduanya. Ada yang diunggulkan dalam satu kisah dan tidak dikisahkan di tempat lain. Tetapi secara zahir dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, bahwa Allah mengisahkan kisah-kisah terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Hajat kita sebagai manusia kepada diutusnya para nabi dan rasul sangatlah besar. Karena tanpa mereka, para nabi dan rasul, mungkin kita sudah jauh tersesat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada manusia para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah. Para nabi dan rasul ada yang kita kenal nama-namanya, dan itu dicantumkan dalam Al-Quran hingga jumlahnya 25 nabi dan rasul. Nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran, namun bukan berarti jumlahnya hanya 25 nabi dan rasul. Tidak, jumlah nabi itu lebih banyak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, di antara mereka ada yang kami kisahkan, tetapi di antara mereka ada juga yang tidak kami kisahkan. Jadi, yang wajib kita ketahui dan kita imani hanya 25 nabi dan rasul saja. Satu saja kita kufur terhadap seorang rasul, maka sama saja kita mengkufuri semua rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kita dilarang untuk membeda-bedakan para nabi dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul itu ada rasul-rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi minar rasul. Dan ulul azmi itu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus, karena sebelumnya belum ada rasul. Sebab Nabi Adam bukanlah rasul, ia adalah seorang nabi. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam ada Nabi Syed, ia juga bukan rasul, namun seorang nabi. Kemudian setelahnya ada Nabi Idris alaihissalam. Barulah setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Itulah rasul pertama. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian diutus kepada kaum yang tersebar kesyirikan pertama di permukaan bumi ini, yang kemudian kaumnya dibinasakan kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman di perahunya. Maka kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, muncullah sebuah kaum yang disebut dengan kaum Ad. Kepada mereka diutuslah Nabi Hud alaihissalam, yang kemudian setelah itu muncul sebuah kaum yang bernama kaum Tsamud. Pada kaum Tsamud diutuslah Nabi Saleh alaihissalam,
yang setelah itu tidak dijelaskan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul setelah mereka ataukah tidak. Sampai diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mempunyai anak yang melahirkan para nabi. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunannya tidak ada para nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian lahir seorang putra yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan Israel. Yang nanti keturunannya Nabi Yakub alaihissalam ini disebut Bani Israel. Yang mana kita tahu Nabi Yakub alaihissalam keturunannya sangat banyak. Ia memiliki 12 putra dari 4 istri. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Anaknya dipersembahkan untuk kurban, badannya dipersembahkan untuk dibakar, kemudian hartanya dipersembahkan untuk memuliakan para tamunya, dan hatinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Itulah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah turunan yang mulia, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa beliau termasuk keturunan yang mulia? Karena seluruh keturunannya adalah para nabi. Dia, Nabi Yusuf alaihissalam, adalah putra dari seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga kakeknya, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam yang juga seorang nabi. Bahkan kakek buyutnya adalah seorang nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Yusuf? Dikisahkan ada seseorang datang ke Mekah sebelum hijrah Nabi SAW. Ia bercerita di hadapan para sahabat, menceritakan berbagai cerita. Hingga akhirnya para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah terbaik. Sebagaimana orang itu bercerita, maka Nabi SAW terdiam sampai Jibril datang, kemudian menurunkan surah Yusuf. Maka kemudian Nabi SAW mengisahkan surat tersebut kepada para sahabat, hingga mereka mendengarkan dengan seksama dan penuh takjub dengan kisah Nabi Yusuf ini. Bahkan orang-orang Yahudi di Madinah ketika mendengar Nabi SAW menceritakan kisah Nabi Yusuf ini, mereka kemudian menangis. Karena mereka teringat dengan nabi-nabi mereka. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang universal, menyeluruh, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Baik, demikianlah teman-teman tentang kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran, kisahnya para nabi dan rasul. Dan semoga di video ini kita bisa mendapatkan hikmah, ilmu dan manfaat, hingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.